Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Anjani dengan NIM A1C4190023. Kali ini saya akan mempresentasikan judul praktikum yang berjudul Tipe-tipe telur dengan tujuan untuk mengetahui tipe-tipe telur vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Selanjutnya, dasar teori. Pada umumnya, hewan vertebrata itu memiliki telur sebagai salah satu alat perkembangbiakan. Telur tersebut pasti memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa kita lihat dari yolknya dan vitellusnya. Ada beberapa komponen telur dan fungsinya. Yang pertama, itu ada putih telur. Putih telur terdiri dari protein, di mana fungsinya sebagai cadangan air bagi calon individu dan melindungi isi telur dari goncangan. Dan selanjutnya terdapat kuning telur yang disebut dengan yolk. Disinilah yolk ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Terdapat juga cangkang yang berfungsi untuk melindungi isi telur. Selain itu, terdapat juga membran yang berfungsi untuk melindungi isi telur dari zat-zat yang tidak diinginkan. Dan terdapat juga kalaza, yaitu berfungsi untuk menjaga kuning telur agar posisi keping lembaga itu tetap berada di atas. Dan terdapat juga keping lembaga sebagai calon individu baru. Selain itu, terdapat juga rongga udara yang berfungsi untuk menyuplai oksigen untuk embrio. Untuk tipe-tipe telur itu terdiri atas dua, yaitu tipe telur berdasarkan jumlah yolknya dan tipe telur berdasarkan penyebaran dari yolknya. Untuk tipe telur berdasarkan jumlah yolknya yaitu ada 4. Yang pertama itu ada alesital, yaitu tidak memiliki vitellus atau kuning telur. Yang kedua itu ada polylogiricital, di mana jumlah yolknya itu sedikit dan tersebar merata pada sitoplasma. Yang ketiga ada polylesital, yaitu jumlah vitellusnya banyak yang berukuran 1-3 mm. Dan yang keempat itu ada megalesital. Selanjutnya tipe telur berdasarkan penyebaran yolknya. Yang pertama ada isolesital, itu tersebar merata pada sitoplasma. Yang kedua ada telolesital, itu jumlah yolknya banyak dan jumlah selnya hampir keluar dari sitoplasma. Dan yang ketiga ada ventralesital, yaitu yolknya terdiri dari bagian dalam telur. Untuk telur yang diamati telur ayam, bebek, dan telur puyuh. Selanjutnya adalah alat dan bahan praktikum yang digunakan. Ada telur rebus dan telur mentah, dan beberapa cawan wadah yang digunakan untuk menaruh telur, dan juga pisau. Prosedur kerja dan pembahasan. Baiklah, selanjutnya siapkan alat dan bahan. Siapkan telur rebus dan telur yang mentah. Selanjutnya, pecahkan telur yang mentah. Yang pertama, saya gunakan telur ayam. Lalu, amati bagian yang terdapat di dalam telur ini. Pada pengamatan telur, terdapat cangkang dan juga membran. Yang terlihat itu adanya putih telur. Putih telur ini adalah cadangan air untuk melindungi telur dari goncangan. Dan selanjutnya, terdapat juga kuning telur, di mana fungsinya sebagai cadangan makanan utama untuk individu baru. Selanjutnya terdapat pula kalaza yang berfungsi untuk menjaga telur agar keping lembaga itu selalu berada di bagian atas. Lalu ambil telur rebus ayam yang sudah dipecahkan. Yang terdapat di dalamnya ada rongga udara dan juga putih telur. Dan juga terdapat kuning telur. Selanjutnya untuk pengamatan telur bebek yang mentah. Lakukan seperti saat mengamati telur ayam. Dan amati bagian-bagian yang terdapat dalam telur bebek. Sama halnya seperti telur ayam, telur bebek juga terdapat cangkang dan juga membran. Selanjutnya setelah telur bebek dipecahkan, terdapat kuning telur, putih telur, dan juga kalaza.
Nah, pada pengamatan selanjutnya yaitu telur bebek yang sudah matang, itu sama halnya seperti telur ayam yang terdapat putih telur, membran dan juga cangkang, serta terdapat juga kuning telur. Yang terakhir itu pengamatan pada telur puyuh. Yang terakhir, pengamatan pada telur puyuh itu terdapat cangkang yang berfungsi untuk melindungi telur dan terdapat juga membran yang berfungsi untuk melindungi telur dari zat-zat yang tidak diinginkan. Setelah dipecahkan, terdapat juga kuning telur, yaitu yang disebut juga dengan yolk atau cadangan makanan bagi calon individu baru, dan terdapat juga putih telur yang berfungsi sebagai cadangan bagi calon individu baru, dan terdapat juga kalaza yang berfungsi untuk menjaga kuning telur agar tetap berada di posisi keping lembaga yang berada di atas. Kesimpulan, dikarenakan sama-sama apes, telur ayam, telur bebek, dan telur puyuh memiliki tipe telur yang sama dan komponen yang sama. Berdasarkan jumlah yolknya, telur tersebut masuk ke dalam tipe megalesital. Berdasarkan penyebaran yolknya, telur tersebut masuk ke dalam tipe telolesital. Nah, kegagalan pengamatan yaitu pada keping lembaga dan membran telur atau vatein. Demikianlah praktikum tipe-tipe telur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.